Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhim barakatihim di dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'abadahum wa yatawaffana ala miladihim wa yahiruna bi sumratihim bila afiyatin wa salamatin summa ba'da sahbil kitab al-husin summa ila sayyid syaruha summa ila hadratul walid habib Abdullah bin Muhsin al-Attar summa ila nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal bahtusani, masuk pada pembahasan yang kedua. Yang lalu kita sudah masuk bahasul awal, yaitu muqaddimah tentang mabadi ilmu tauhid, dasar-dasarnya ilmu tauhid. Kemudian kita akan masuk bab yang kedua, yaitu fi bayani haqiqatil iman wal islam. Penjelasan tentang apa itu hakikatnya iman dan apa itu hakikatnya Islam. I'lam annal imana alladhi kalafallahu ta'ala bihi ibadahu wa ja'ala jazaahu dukhulal jannati wan najata minan nari wa tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ulima maji'uhu bihi fi dzururati. Ketahuilah bahwa iman, yang mana iman itu adalah hal perkara yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yang mana dengan iman ini menjadi jalan sabab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan oleh Allah dari dalam api neraka. Apa itu? Adalah at-tasdiqu, membenarkan,
atau mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala yang diketahui dengan cara mudah yang dibawa oleh beliau. Ini arti apa? Takrif secara umum begini. Apa sih iman itu? Iman itu adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena iman itu adalah perbuatan hati. Jadi di dalam Islam itu nanti ada amal zahir dan ada amal batin. Iman termasuk amaliyah batin yang enggak terlihat dari luar, enggak. Tapi ini bangunan yang harus dibangun sebagai pondasi membangun bangunan zahir. Apa iman itu? Iman itu dikatakan adalah at-tasdiqu bima jaa bihin nabi, membenarkan apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai i'tiqadu sidqihi alaihi salatu wassalamu, atau meyakini kebenaran, meyakini, memantapi dengan kemantapan yang bulat kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap yang beliau bawa. Fima ja'a bihi anillah, bahwa semua yang disampaikan Nabi betul-betul dari Allah. Wa ulima maji'uhu bihi yaqinan ma'id'anil qalbi lidzalika. Yang apa yang dibawa oleh Nabi itu semuanya dari Allah dan diketahui secara pasti, artinya diketahui secara mudah, baik itu oleh orang awam maupun orang alim. Jadi bukan, oh ini yang bisa diketahui itu yang tahu cuman orang-orang alim aja, enggak. Orang awam bisa tahu, orang alim juga bisa tahu. Itu namanya apa? Diketahui secara mudah. Disertai ketundukan hati kepada sesuatu tersebut. Ini salah satu takrif apa yang dipakai oleh antaranya Imam As-Sanusi menggunakan takrif ini ketika mentakrif apa itu iman. Wa tasdik, iman itu adalah at-tasdik. Nanti ditakrif lagi, at-tasdik itu apa? Membenarkan itu apa? Membenarkan itu ada ditakrif lagi oleh Imam Sanusi adalah ma'rifah, mengetahui. Jadi membenarkan itu bukan hanya ketika ada orang ngomong pokoknya dia benar tanpa tahu kebenarannya. Beda nih. Ada kan? Kayak anaknya orang Kristen itu membenarkan berita orang tuanya. Anaknya orang Buddha juga membenarkan berita orang tuanya. Tapi beritanya nggak benar. Kenapa kok dia membenarkan? Karena dia nggak tahu benarnya, gitu loh. Dia nggak tahu kebenaran berita orang tuanya, tapi dia membenarkan.
Orang-orang Arab dulu yang menyembah Lata, Uzza membenarkan berita orang tuanya bahwa Lata itu disembah, Uzza disembah. Kenapa kamu benarkan? Karena dia nggak tahu kebenarannya. Namanya apa ini? Taklid buta, fanatik buta, mempercayai sebuah berita tanpa tahu kebenaran berita tersebut. Kan tadi khobar ada berapa? Khobar yang pasti benarnya ada berapa? Khobar yang berasal dari mutawatir dan khobar yang dikuatkan dengan mukjizat. Nah, khobar selain itu, khobar bapak kamu, kakek kamu, biang kamu, guru kamu, ini nggak disertai mukjizat. Maka mutawatir. Hah? Khobar mutawatirnya. Enggak, khobar mutawatir itu khobar yang disampaikan oleh banyak orang. Ada satu kejadian yang kejadian itu dilihat banyak orang, kemudian semua orang itu menyampaikan lagi tanpa ada kemungkinan kebohongan. Ini pun kata Imam Razi masih mengkhawatirkan. Kenapa? Karena orang yang melihat Yesus disalib itu juga banyak gitu. Dan mereka menyampaikan semuanya, mengatakan Yesus disalib, mengatakan dianggap Yesus betul-betul Nabi Isa. Itu mutawatir nggak? Maka kata Imam Razi, mutawatir itu juga masih mengkhawatirkan. Jadi berita yang jelas benar itu berita yang disertai dengan mukjizat, selesai gitu loh. Itu nggak mungkin ada kesalahan, nggak mungkin ada kebohongan. Nah, ini beritanya orang tua. Lah, orang tua kamu nabi? Bukan. Orang tua kamu itu nggak bisa kamu pastikan kebenaran beritanya. Jadi at-tasdiq membenarkan ditakrif dengan ma'rifah oleh Imam Sanusi. Lah, pendapat yang lain at-tasdiq dimaknai apa? Membenarkan itu maknanya apa? Membenarkan itu maknanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi, adanya pengakuan di dalam hatinya. Tabi lil jazmi, yang diikuti dengan kemantapan. Baik kemantapannya itu bil ma'rifah, mengetahui kebenarannya, atau kemantapannya itu dengan taklid, percaya beritanya yang lain. Ini pengertian yang kedua. Dia ada yang menakrif, ya iman itu harus ma'rifat. Kalau nggak ma'rifat, bagaimana bisa disebut iman? Jadi orang yang taklid di akhirat nggak disebut iman, karena dia nggak tahu kebenaran apa yang dia benarkan sendiri, gitu loh. Ketika ada orang ngomong ini bener, nah dia tahu benernya, nggak tahu gimana disebut membenarkan, gitu loh. Orang yang mengatakan ini benar, mestinya betul-betul dia tahu kebenarannya. Nah, kalau dia nggak tahu kebenarannya, maka nggak disebut iman, kata sebagian ulama. Kata sebagian yang lain mengatakan, oh disebutnya dia iman, kenapa? Karena ada hadisun nafsi, pengakuan di dalam hatinya. Berarti takrif yang mengatakan tasdik itu ditakrif dengan harus ma'rifat, itu mengeluarkan 3 golongan. Yang pertama apa? Kafir keluar, munafik keluar, taklid keluar. Tapi kalau hadisun nafsi, adanya pengakuan hati, ini hanya mengeluarkan 2. Apa? Kafir dan munafik. Karena kafir nggak ada pengakuan hati, munafik
nggak punya pengakuan hati, walaupun lisannya mengucapkan, mengakui. Makanya kata ulama sebagai mengatakan, oh iman taklid sah, sebagai mengatakan iman taklid nggak sah. Diawali dari mana? Ya dari sini nih, gitu loh. Nanti kalau mau mundur lagi, diawali dari arah apa? Kewajiban dari mengenal Allah. Kewajiban kenal Allah itu kenalnya harus dengan berpikir atau boleh percaya katanya orang lain. Jadi diawali dari awal wajibin al insan apa? An-nadhru, nadhor, mikir, gitu loh. Di awal wajibin al insan ma'rifah. Ma'rifah itu awalnya apa? Nadhor, gitu. Nah, di sini ma'rifah, bukan taklid. Taklid nggak bisa menghasilkan ma'rifah. Di awalnya harus hasilnya dari nadhor. Nadhor itu berpikir. Lah sekarang orang nggak pernah diajarkan caranya berpikir, mikir aja nggak ngerti caranya gimana. Bagaimana bisa menghasilkan ma'rifah atau pengetahuan yang benar? Ya, jadi iman pada pokoknya adalah membenarkan segala apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kamu kok bisa percaya dia seorang nabi? Bagaimana membenarkannya? Karena mengetahui bukti-bukti kenabian, gitu loh. Ente nggak tahu beritanya itu, artinya berita itu nggak bisa kamu buktikan, tapi kamu percaya beritanya mesti benar. Kenapa? Karena yang menyampaikannya disertai dengan mukjizat. Kamu mengetahui dia benar-benar seorang nabi, walaupun beritanya itu kamu nggak bisa ngecek. Apa diantaranya? Wadzalika mislul iman billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadar. Gak bisa dicek semua ini. Kita mau ngeceknya bagaimana? Mau ngecek malaikat, mau ngecek kitab-kitab, mau ngecek para nabi sebelumnya, mau ngecek hari akhir, mau ngecek Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ngeceknya bagaimana, gitu loh. Lah kok ini bisa percaya? Artinya membenarkan bahwa ini yang diomong semuanya mesti benar, karena yang ngomong ini ngomongnya disertai dengan mukjizat. Kamu tahu dia itu betul-betul seorang nabi, bukan terus pokoknya kalau yang ngomong dia saya percaya. Lah dia ini siapa? Katanya sih, katanya. Kan repot, karena orang-orang di luar Islam semua begitu. Orang-orang Buddha, kata bapak saya benar. Bapak kamu dari mana? Ya katanya lagi, katanya. Sumbernya bukan dari seorang nabi. Nah, kita membenarkan, disebut iman seseorang itu apabila dia bisa membenarkan dalam hatinya semua apa yang disampaikan oleh Nabi berupa berita-berita tentang keimanan, keyakinan, dia mempercayainya bahwa apa yang disampaikan Nabi pasti benarnya. Allah itu Tuhan, adanya para malaikat-malaikat Allah, adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelumnya, adanya nabi-nabi yang Allah utus sebelumnya, akan terjadinya hari akhir. Terus percaya kepada segala sesuatu fi kitabin mubin, sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz. Ada qadha dan qadar, ada kejadian baik, kejadian buruk, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari keimanan kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berupa keimanan, isinya hari akhir nanti banyak lagi. Ini baru pokok-pokoknya, gitu.
Nanti isinya cabang-cabangnya macam-macam lagi, tentang surga, neraka, tentang mizan, tentang hisab, tentang azab kubur, nikmat kubur, tentang Isra Mi'raj, tentang segala perkara yang berkaitan dengan keyakinan hatinya seorang muslim, seorang yang beriman. Maka orang yang meyakini itu, membenarkan semua itu yang dibawa oleh Nabi, maka dia disebut orang mukmin. Hatinya mengakui gitu loh. Idzan di dalam hatinya. Nah, dikatakan di kitab Maulid Simtud Duror kan ada itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa? Asyhadu an la ilaha illallah apa? Hah? Syahadatan tu'ribu bihal lisan hatta tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal idzan. Membenarkan dan hatinya mengakui. Hati mengakui kenabian Nabi Muhammad, mengakui segala berita yang dia sampaikan dengan mantep, sama sekali nggak ada penolakan, nggak pakai mikir lagi nih apa bener apa enggak ya. Kenapa sih kok begitu? Perkataannya siapa saja untuk mengetahui benarnya perlu dalil. Ente ngomong, orang pengen yakin omongan kamu, ente perlu pakai dalil. Ente ngomong lagi yang lain, perlu bukti lagi. Ente ngomong lagi, perlu bukti lagi. Nah kalau Nabi buktinya duluan. Sebelum dia ngomong, bukti dulu. Saya seorang Nabi, gitu loh. Dia menghadirkan mukjizat. Setelah itu dia ngomong, nggak perlu bukti lagi, gitu loh. Beda sama kita. Kalau kita ngomong, baru bukti. Ngomong, baru bukti. Kalau Nabi, bukti dulu, baru ngomong. Jadi sebelum Nabi ngomong macam-macam, dia ngomong dulu, saya ini seorang Nabi. Mana buktinya? Ini buktinya. Terus setelah dibutuhkan kamu Nabi, kamu mau ngapain? Oh, saya mau beritain ini. Udah nggak usah dibuktikan lagi. Karena dari awal dia sudah menghadirkan bukti. Itu bedanya gitu loh. Kalau kita kan enggak. Satu omongan kamu ya perlu satu bukti. Oh, dia udah ngomong kemarin bener, berarti omongnya sekarang masih bener. Oh, belum tentu. Udah kemarin bener, sekarang bohong gitu loh. Nggak harus kalau sudah dibuktikan sekali omongannya bener, semuanya mesti bener. Oh, nggak mesti. Kadang bener di awal, tujuannya mau bohongin di akhir gitu. Kayak siapa? Ya anggota DPR. Awalnya bener kayaknya gitu loh. Akhirnya kenapa di awal kayaknya Masya Allah, datang ke rumah kiai pakai peci, usin orang kayak bener-bener gitu. Yang nggak pakai kerudung pakai kerudung, ikut ziarah kubur, ada maulid hadir, terus kayaknya bener nih orang awalnya. Wah, akhirnya diuntal semua duit ente. Kenapa? Karena ente harus tahu yang namanya benernya selain Nabi perlu bukti gitu loh. Kalau Nabi nggak perlu bukti, kenapa? Di awal dia sudah bawa bukti kalau dia adalah utusan Allah. Terus di antara berita-berita yang lainnya lagi apa?
waftiradis sholat, tentang kewajibannya sholat, wa baqiyatil ibadatil islamiyah, dan tentang semua perintah-perintah ibadah di dalam agama Islam. Seperti apa? Minaz zakat, wasaum, wal haji, alal mustati, bagi orang yang punya kemampuan, wa tahrimil qatli nafsi, dan keharamannya membunuh orang yang membunuh al-ma'sumati dzulman, membunuh orang yang enggak bersalah dengan kedzaliman, wa zina, haramnya zina, wa amsali dzalika, dan berita-berita agama yang lainnya kamu mempercayainya. Nabi merintah kita sholat sehari 5 kali, percaya. Nggak mungkin ditambahin, nggak mungkin dikurangin. Nabi merintah kita sholat zuhur 4 rakaat, percaya. Nggak mungkin ditambahin, nggak mungkin dikurangin. Nabi merintah kita puasa Ramadan sebulan penuh, percaya. Nggak mungkin Nabi itu nambahin, nggak mungkin. Oh, Allah sebenarnya perintahnya 2 bulan, Nabi ngomongnya cuman bulan, nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah dibuktikan sebagai utusan Allah. Nanti di bab kerasulan kita akan bahas tuh bagaimana membenarkan tentang kerasulan seorang nabi, sifat-sifat apa yang ada pada dia, bagaimana kita membenarkannya, apa dalil kebenarannya, kita akan bahas ya. Seorang itu yang pertama kan dikatakan awalu wajibin, pertama yang diwajibkan itu dia mikir mengenal tentang Allah dan mikir mengenal tentang para rasul. Baru nanti bisa benar semua tuh, semua apa yang disampaikan kamu percaya. Kenapa? Karena dari awal kamu sudah benar membenarkan kerasulannya seorang nabi gitu loh. Dan yang lain-lain sebagainya di dalam agama. Jadi membenarkan semua beritanya Nabi tanpa ada keraguan, itu namanya iman. Lah, ketika beritanya ini kemudian kamu praktekkan kok nggak cocok, kamu jangan nyalain beritanya. Nggak cocok itu bisa jadi kamunya yang salah, bukan beritanya yang salah. Kayak apa? Nabi beritain orang yang 40 hari sholat berjamaah tanpa putus, rezekinya akan lancar. Ente sholat 40 kali di masjid berjamaah terus, pas 40 kali 40 hari utang nambah, kerjaan gak dapet. Ini hadisnya bener apa enggak? Jangan nyalain hadisnya gitu loh. Ini hadisnya mesti bener, entenya yang kurang bener. Kenapa? Ketika jamaah kamu gak ikhlas, ketika jamaah mikirnya fulus. Bukan lancar marah seret. Jadi kebenaran ini mau ente praktekin nggak ente praktekin, Nabi ngomongnya mesti bener gitu loh. Jangan terus gara-gara saya praktek nggak cocok, saya udah baca waqiah, kata Nabi waqiah surat rizik, udah duha, katanya duha itu buka, saya duha udah, waqiah udah, nggak terima itu, saya tabarok, yasin, bakoroh, kalian dia kok masih begini. Jangan cerita itunya gitu loh. Ini jangan terus ketika ente belum lancar semua berarti nabinya nggak bener. Enggak, entenya yang nggak bener, bukan nabinya. Karena nabinya udah dipastiin dia pasti benar gitu loh. Kalau ente yang prakteknya belum tentu benar, jadi salahnya bukan di nabi, di ente gitu maksudnya.
Jadi itu urusan hakikatnya iman, itu membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi, mempercayai, meyakini semua yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, adapun Islam, apa Islam itu? Wal Islamu wa khudu'u wal inqiyad. Islam itu adalah ketundukan dan kepatuhan batinan wa dhahiran, secara lahir dan batin. Ja'a bihi Rasulu alaihi salatu wassalam, yang mana terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maji'uhu bihi bidharurati ay ulima maji'uhu bihi yakinan. Sesuatu yang dibawa oleh Rasul yang diketahuinya secara mudah atau diketahui secara yakin bahwa ini betul-betul dari Nabi beritanya. Kamu tunduk dan kamu patuh. Patuh ini maknanya apa? Mau melaksanakan, mau mengerjakan, itu namanya patuh. Bukan apa, tunduk tapi nggak mau patuh. Ada ini, ada yang nanti patuh tapi nggak mau tunduk hatinya, gitu loh. Jadi ada id'an wal qabul. Id'an itu hatinya apa, menerima. Qabul apa, itu mau melaksanakan, mau adanya kepatuhan. Id'an itu mengakui kebenaran yang diberitakan Nabi. Qabul itu menerima semua beritanya. Lah, menerima itu bagaimana prakteknya? Ya melaksanakan. Nabi nyuruh sholat, ya sholat. Nabi nyuruh kita zakat, ya zakat. Nabi nyuruh kita puasa, ya puasa. Nabi nyuruh kita meninggalkan minum arak, ya tinggalin. Nabi nyuruh kita ninggalin judi, ya tinggalin. Namanya apa? Mengakui dia seorang Nabi dan menerima semua yang dia beritakan. Jadi Islam itu adalah amaliyah dohir, melaksanakan amal-amal secara dohir atas apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama amaliyah dohir ini pun adalah amaliyah dohir yang bisa diketahui oleh semua orang alim dan orang-orang yang awam. Kalau ada orang awam memangnya kok nggak tahu suatu hukum, nggak bisa kamu katakan, oh ini orang awam ini nggak ngerjain ini maka dia kafir atau dia nggak patuh sama Nabi. Oh, nggak bisa. Lihat dulu hukumnya, hukum yang ain apa yang kifayah, atau hukumnya yang hasil dari harus ijma'nya ulama, atau hukumnya yang langsung datang dari ijma'ul ummah namanya. Ijma'ul ummah itu sesuatu yang diketahui oleh semua umat Islam. Ada yang ijma'ul ulama, yang hanya yang tahu itu para ulama. Lah, kalau ada perkara yang hanya yang tahu itu ulama, maka orang awam kalau nggak tahu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak ngerjain gimana? Ya nggak apa-apa. Kayak apa? Hukum waris. Oh, kalau seorang mati punya anak laki, bagi warisnya sekian, anak perempuan, saya nggak ngerti. Ya sudah, nggak ngerti bagaimana? Nggak terus, oh kamu nggak ngerti, berarti kamu nggak tunduk sama Nabi. Karena itu hal itu, hukum itu nggak bisa diketahui oleh setiap orang. Hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang memang dia memperdalam ilmu tersebut. Beda sama hal-hal yang ma'ya'lamu minadin bidharurah, yang diketahui secara ijma'ul ummah, yang semua umat tahu hal tersebut. Jadi kita mau dipisahkan di sini, ada
yang namanya iman, ada yang namanya Islam. Kenapa? Karena isinya agama ada berapa? Ada berapa? 3. Iman, Islam, ihsan. Ini arkanuddin, rukunnya agama. Gitu loh. Orang hanya tahu, oh ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun agama. Emangnya ada rukun agama? Oh, nggak tahu rukun agama gimana? Agama kok nggak ada rukunnya? Berarti kamu beragama dengan cara bukan membangun sendiri agama itu, gitu loh. Ikut-ikutan doang, untung-untungan, gitu loh. Jadi orang itu harus, ya, untung bener. Lo masih untung banget lahir bapaknya Islam. Jadi ketika kita mau beragama, mestinya kita membangun agama dengan cara yang benar. Gimana? Ya tanya dulu agama Islam itu isinya apa saja. Oh, ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Apa sih iman itu? Oh, iman atas dik, membenarkan, mengetahui dia seorang nabi, dan mengetahui apa yang disampaikannya pasti benar, mempercayai, mengakui dalam hatinya semua yang diberitakan oleh Nabi. Nah, kalau Islam mau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Nabi, mau meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, itu namanya bentuk kepatuhan. Maka disebut orang itu disebut Muslim. Maka ada julukannya mukmin, ada pula disebut Muslim. Terus hubungan keduanya apa? Apa Zat? Apa khos? Muslim dan Islam dan ini. Muradif, tabayun. Wa kullu minal iman wal Islam munjiani la yanfaka anil akhor. Maka masing-masing dari iman dan Islam yang mana keislamannya itu dapat menyelamatkannya dari neraka dan keimanannya dapat menyelamatkan dari neraka, keislamannya menjadi sabab masuk ke surga, atau keimanannya menjadi sabab masuk ke surga, itu iman Islam yang bagaimana? Itu Islam atau iman yang kullu mu'minin muslimin wa kullu muslimin mu'minin, yang keduanya ini nggak ada bedanya gitu. Kalau disebut orang muslim, ya dia mesti mukmin. Kalau disebut mukmin, ya dia mesti muslim. Maka sebutan yang seperti itu berarti keduanya itu jadi sabab kamu masuk surga dan selamat dari neraka. Artinya ketika ente disebut, oh ini orang mukmin, berarti di dalamnya kamu juga disebut orang muslim. Oh ini orang muslim, di dalamnya kamu juga disebut orang mukmin. Bukan dipisahkan, oh ini muslim yang begini, oh ini mukmin yang begini. Memang secara hakikat keduanya kayak berbeda, artinya pada peletakan perbuatan yang, tapi keduanya ini nggak bisa dipisahkan dari dirinya seseorang. Seseorang harus punya keduanya untuk bisa selamat dari neraka dan untuk bisa masuk ke dalam surga. Nggak bisa, saya modalnya mau iman aja lah, nggak usah Islam gitu. Karena ada namanya madhab kodok, ada itu madhab kodok itu ada. Madhabnya kadek kan? Anda ketemu sama orang-orang itu, ayo sholat yuk, ntar Bib anak kodok aja Bib. Lo kodok lagi mata kok kodok begitu, gimana sih lo sholat nggak sama kodok Bib? Oh kodok maksudnya kodok gitu loh. Masa sholat di kodok lagi
Ada madhab kodok itu ada, hati-hati nih. Jadi dia mau mengakui dirinya iman, tapi nggak mau menampakkan Islamnya. Apalagi sudah tambahin, oh ini belum ma'rifat, belum boleh sholat. Nah ini tahap lagi nih. Ini madhab tahap lagi, ini bahaya ini. Oh, ini belum kenal Allah, belum boleh sholat. Iya ngomong belum boleh. Anak kecil aja disuruh sholat. Kok ente udah belajar ngaji, udah rambutnya atas bawah, kok malah nggak sholat? Ente ini gondrong bukan di atas bawah juga gondrong, kok masih nggak sholat juga kan repot gitu loh. Ada mata-mata begitu, ada, itu hati-hati itu. Li'anna musaddiqa dzalika atas diqali Rasul sallallahu alaihi wasallam la budda ayyakunu khadhi'an lima jaa bihi alaihi salatu wassalam. Karena keduanya itu enggak terpisahkan, sebab setiap mukmin pasti muslim dan muslim pasti mukmin. Kenapa? Karena orang yang meyakini kebenaran beritanya Nabi, ya dia harus tunduk kepada apa yang dia sampaikan. Gitu mesti dong. Oh, saya ngakuin dia seorang rasul. Terus gimana? Ya kerjain. Saya ngakuin tapi nggak mau. Sama aja nggak ngakuin, itu namanya gitu loh. Bukan ngakuin tapi nggak mau lah, terus buktinya kamu ngakuin mana gitu loh. Nggak ada alamat, nggak ada bukti kamu ngakuin. Makanya Islam itu pakaiannya orang mukmin. Dikatakan al-imanu uriyan, iman itu telanjang. Pakaiannya adalah walibasuhu takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Itu pakaiannya orang mukmin. Ada orang beriman ngakuin Nabi, ngakuin Allah sebagai Tuhan, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat. Terus pembuktiannya kamu Islam di mana? Gitu. Pembuktiannya kamu mukmin di mana? Wa khadi'u hadzal khudu' la budda ayyakunu musaddiqan dzalika tasdiq. Sebaliknya, dan ketundukan kepada sesuatu tersebut harus didasari meyakini kebenaran. Ente kok mau sholat, dasarnya harus meyakini kebenaran yang dia sampaikan. Nanti mau memisahkan antara adanya orang juga namanya apa? Munafik. Munafik itu yang bagaimana? Munafik itu yang dia zahirnya tunduk tapi hatinya nggak mengakui. Makanya mukmin dan muslim itu nggak bisa dipisahkan. Kalau dia muslim ya harus mukmin, mukmin harus muslim. Ya bagaimana? Yang mana keduanya menyelamatkan dia dari neraka dan menyebabkan dia masuk surga. Kalau ada Islam seseorang tapi nggak bisa menyebabkan dia masuk surga, berarti imannya ada yang salah. Islam seseorang kok nggak buat dia masuk surga, berarti Islamnya ada yang salah. Karena harusnya imannya bisa bawa dia ke surga dan Islamnya bisa menjadi sabab dia ke surga. Ini pengertian iman, pengertian Islam, dan hubungan antara keduanya nggak bisa dipisahkan. Summa inna nutqu, kemudian sesungguhnya nutqu melafadzkan atau mengucapkan bisyahadatain dengan dua kalimat syahadat. Wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qad ju'ila syarton laziman
Maka mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah syarat wajib. Syarat wajib. Untuk apa? Li ijra'il ahkamid dunyawiyah alal mu'minin. Untuk memberlakukan hukum-hukum keduniawian bagi seorang mukmin. Ya, asalnya ada orang iman, mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang utusan. Maka untuk memberlakukan hukum-hukum duniawiyah, maka kamu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa hukum yang berlaku bagi dia? Minahwi munakahatihi, tentang pernikahannya. Maka setelah dia ngucapin dua kalimat syahadat, dia boleh nikah sama orang Islam yang lain. Terus wasolati khalfahu, dan sholat di belakangnya. Maka dia ketika mengucapin dua kalimat syahadat, kamu tahu dia bersyahadat, kamu boleh sholat di belakangnya gitu. Terus wasolati alaihi, dan dia boleh disolatkan kalau meninggal. Wadafnihi fi maqabiril muslimin, dan boleh dikubur di kuburannya orang muslim. Terus apa lagi? Dan banyak hukum-hukum yang lainnya. Terjaga darahnya, nggak boleh dibunuh. Kalau dia nyembelih, sembelihannya boleh dimakan. Dia dapat waris, dapat jatah pembagian peperangan. Banyak nih. Jadi keramatnya dua kalimat syahadat itu banyak gitu loh. Dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, kamu dapat keramatnya di dunia gitu loh. Belum lagi nanti, nanti dulu. Ini di dunia doang nih, nanti kalau ngucapin dua kalimat syahadat, maka kamu dapat berbagai macam keramatnya atau kelebihannya, manfaat dari dua kalimat syahadat. Maka segala macam fasilitasnya orang muslim, kamu mendapatkannya. Fa'idha lam yantik, dan apabila seorang nggak mengucapkannya bihima, dengan dua kalimat syahadat, gimana hukumnya? Kalau ada orang kok nggak ngucapin dua kalimat syahadat, hukumnya bagaimana? Nggak ngucapinnya kenapa nih? Li'udrin kalharsi, karena adanya udur. Oh, saya nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama apa? Bisu. Orang itu orang bisu. Ini syahadat dong. Gimana? Ini membuktikan dia syahadat dong. Bisu. Oh, nggak bisa, kamu kafir. Ya nggak bisa. Oh, dia nggak punya sarana untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Terus muslim nggak ini? Muslim nggak? Ya muslim. Oh, orang bisu nggak muslim. Gimana sih? Kenapa? Karena dia masih bisa dengar, masih bisa melihat, di hatinya mengakui, dia masih mau tunduk walaupun dia nggak ngucapin. Ya kayak kemarin kan ada, apa sih yang namanya sholat? Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan. Kadang sholat cuman perbuatan, bukan ucapan. Kenapa? Orang bisu cuman perbuatan, bukan ucapan. Kadang ucapan tapi nggak punya perbuatan. Siapa? Orang yang diikat. Diikat kan nggak bisa, tapi dia bisa. Kadang bukan ucapan, bukan gerakan. Siapa?
Orang bisu yang diikat. Udah bisu diikat. Soalnya bagaimana? Nggak gerakan, nggak ucapan. Jadi sholat itu bisa gerakan, bisa ucapan, bisa gerakan doang, bisa nggak gerakan, bisa nggak ucapan. Kenapa? Adanya udzur gitu loh maksudnya. Kalau yang nggak ada udzur bagaimana? Ya ada ucapan, ada gerakan. Sama dengan orang yang mau bersyahadat. Udzurnya apa? Bisu. Oh ya sudah. Artinya ketika dia udzur bisu, nggak terus menyebabkan dia nggak bisa jadi orang Islam. Atau aulam tatamakan minanutki bihima bi'an mata, atau dia misalnya mendadak mati. Mendadak mati itu artinya dia baru mau masuk ke masjid, mau ngucapin 2 kalimat syahadat, mati. Belum sempat ngucapin gitu loh. Atau bi'an mata akibama amana biqalbihi, atau tiba-tiba tidak dapat melafadzkan 2 kalimat syahadat, tapi setelah ma'amana biqalbihi, setelah hatinya beriman kepada Allah. Au itafaqalahu adamu nutqi bihima ba'da imani biqalbihi aidon, atau disepakati tidak adanya mengucapkan tentang keduanya setelah adanya keimanan di dalam hatinya. Ini orang ini nggak sempat ngucapin, tapi semua orang yakin orang ini beriman gitu loh. Tapi dia nggak ngucapin. Nggak ngucapinnya kenapa? Mati mendadak, atau ada udzur, atau bisu. Tapi jelas di hatinya terdapat iman, maka dikatakan fahuwa mu'minun indallahi ta'ala, dia iman di hadapannya Allah nanti di akhirat. Jadi imannya indallah. Di dunia bagaimana? Hah? Di dunia nggak iman. Artinya orang yang tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang orang itu nggak bisa menyaksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selain tadi orang bisu, yang orang itu nggak sempet, atau orang itu mendadak mati, atau orang, maka dia di dunia ini tidak bisa dihukumi sebagai orang Islam. Gitu. Wanaja fil akhirah, dan dia selamat nanti di akhirat. Lakinna man imtana'a aninutki bihima inadan ba'da an urida alaihi dzalika fahuwa kafirun wal a'yadu billahi ta'ala. Tapi apabila dia tidak bisa mengucapkannya itu karena dia nggak mau ngucapin, maka karena dia itu keras kepala, setelah dia ditawari melafadzkannya, maka statusnya dia kafir. Dia
gaulnya sama orang Islam, kumpulnya sama orang Islam. Udah ente syahadat aja. Enggak, saya nggak perlu syahadat lah. Tapi ceritanya akhirat, ceritanya ngakuin, tapi nggak mau ngucapin, karena dia nggak mau, enggan dan nolak keras kepala, maka hukumnya dia kalau mati kafir. Maka ini berlaku nanti pembahasannya sampai kepada Sayyidina Abu Thalib, yaitu ayahnya Sayyidina Ali. Menurut sebagian ulama dia kafir karena dia meninggal tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bagi kami para habaib, Pak Alawi lagi ini, kami lagi ini Pak Alawi lagi ini. Kita mengimani Sayyidina Abu Thalib itu iman najah fil akhirah, selamat nanti di akhirat. Jadi para habaib meyakini bahwa Sayyidina Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi, berjuang bersama Nabi, berkorban untuk Nabi, maka dia mukmin. Indallah, dia iman di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di hadapan manusia dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya ulama fikih dohir mengatakan, oh nggak bisa, kafir Abu Thalib. Kenapa? Jelas dia menolak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi inilah hukumnya yang harus kita ketahui. Kalau ada orang yang dohirnya dia mau melaksanakan, katakan apa? Wala ibrota bitasdiki qalbi alladhi yahsulu minhu li'anna hadzal imtina'a qad ja'alahu syar'u munafiyan lil imani wa hukima bi kufri sahibihi. Statusnya adalah kafir dan keimanan yang di dalam hatinya tidak dianggap, sebab keengganan seperti itu oleh syariat dianggap faktor yang menafikan keimanannya dan pelakunya dihukumi kafir. Jadi orang yang dalam hatinya ada keimanan, maka dikatakan nanti apa? Ada 4 golongan. Ada mukmin indallah, kafir indanas. Iman di hadapan Allah, tapi kafir di hadapannya manusia. Ada apa? Iman indanas, kafir di hadapannya Allah. Siapa ini? Orang-orang munafik. Ada iman indallah dan iman indanas, itu orang yang idzan wal qabul, yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat dan di hatinya ada iman, badannya mau patuh. Ada lagi kafir indanas dan kafir indallah. Siapa? Ya orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang nggak mau masuk Islam, menolak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini indallah kafir, indanas juga kafir. Ini batas ini kita mengerti perbedaan antara Islam dan iman. Jadi jangan ente pisah-pisahkan. Oh ini mah orang iman tapi belum Islam, nggak ada gitu loh. Iman yang menyelamatkan ya iman disertai Islam. Islam yang menyelamatkan ya Islam disertai iman. Jangan dipisah-pisahkan gitu maksudnya loh. Walaupun nanti bentuknya peletakannya ada 2 peletakan, ada zahir, ada batin. Tapi ketika keduanya mau menjadi sabab selamatnya seseorang, keduanya harus ada. Kenapa? Karena ini adalah rukunnya agama Islam. Tanpa membangun kedua ini, kamu dianggap belum membangun agama. Ini
kita diajak untuk mengenal dulu apa itu iman dan apa itu Islam. Di antara iman apa? Mengenal tentang Allah, meyakini kalau Allah itu Tuhan. Apa yang harus saya yakini dari Allah sebagai Tuhan? Oh, kamu harus meyakini tentang sifat-sifatnya Allah. Iman kepada Allah itu bagaimana? Iman kepada Allah itu kalau nggak pakai akal nggak bisa. Beda sama kamu iman yang modalnya mata, nggak perlu mikir lagi. Oh, kamu tahu nih, oh ini apa, Andre, ini Mahdi, ini Bang Yosep. Kamu tahu, kamu ngelihat, ente bisa bedain, nggak usah mikir lagi. Oh ini Andre, oh ini Mahdi, oh ini Yosep. Nggak usah pakai apa ya bukti, nggak perlu kelihatan gitu loh. Nah, ketika kamu mau iman kepada Allah, kamu mau nggak mau harus berpikir. Apa yang dipikirkan? Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Baru kamu disebut orang yang mengimani kalau Allah itu Tuhan. Tanpa itu kamu nggak bisa disebut iman, nggak bisa. Saya iman dengan Allah Tuhan. Yang kamu imani apanya? Apa yang wajib bagi Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Dan apa yang jaiz bagi Allah? Maka setelah bab ini kita akan masuk lagi bab tentang pembahasan bagaimana caranya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana qarabna bi'anana qatarabna wa anana asrabna ala al-ashqabna وانظر علينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا هلال والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منانا حساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.